dari perjamuan kawin, undangan perjamuan kawin tersebut, seperti kita ketahui, disuruh dan disampaikan oleh hamba-hamba pada saat itu. Untuk sekarang ini, siapa yang bertanggung jawab dan bertindak untuk mengimplementasikan penyampaian undangan perjamuan kawin tersebut, Pak, kepada orang-orang yang layak dan yang tidak layak? Jadi kalau kita tahu bahwa kalau zaman dahulu firman Allah, Injil itu kan diberitakan oleh para nabi-nabi. Sekarang ini Yesus sendiri yang memberitakannya. Dengan apa? Dengan tubuhnya. Penginjilan itu kan tubuh yang berjalan, menyampaikan Injil. Dengan tubuhnya. Jadi siapa yang tanda kutipnya bertanggung jawab? Ya tubuhnya itu. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tentu saja dalam tubuh Kristus ini ada orang-orang tertentu yang Tuhan tetapkan. Ya kan, Tuhan tetapkan. Jadi bukan gereja tetapkan. Bukan lembaga yang dibangun oleh manusia yang menetapkan penginjilan itu. Jadi atau suatu kelompok, mari kita buat satu kelompok penginjilan. Bukan itu yang menetapkan orang untuk memberitakan Injil atau menjadi pengajar atau menjadi rasul. Allah yang menetapkan mereka. Jadi orang-orang ini bertindak sebagaimana dirinya sebagai tubuh Kristus. Nanti dari bagian dia, dari fungsi dia, Tuhan yang akan menggerakkan dia untuk bertindak apa, begitu Pak. Jadi bukan ditetapkan oleh golongan-golongan. Jadi jauhkan mindset kita bahwa golongan-golongan ini punya peran di dalam penginjilan. Jauhkan dari mindset itu bahwa golongan-golongan ini dipakai Allah untuk menjadi perpanjangan tangan Allah. Ya, apalagi untuk memungut persepuluhan. Jauhkan itu dari pikiran kita. Ya, apalagi untuk memungut kolekte dari Allah katanya ya. Nggak ada, Allah nggak pakai untuk memungut kolekte, Allah nggak pakai untuk apa aja yang buat Allah. Ya, nggak ada. Allah tidak akan mengkotak-kotakan tubuhnya sendiri gitu loh. Bagaimana mungkin Allah kotak-kotakan yang ini namanya Protestan, yang ini namanya Katolik, yang ini namanya Advent. Itu mereka mengaku ini yang Allah yang buat loh. Jadi seakan-akan kita bisa melihat tuh Allah tuh iseng gitu loh. Bikin perpecahan-perpecahan, dia buat kotak-kotak. Pakai nama Allah untuk mereka punya kepentingan. Bilang Allah yang tetapkan, Allah yang menetapkan kamu untuk jadi penginjil. Yang ngomong dia sendiri nggak ditetapkan oleh Allah, gitu kan? Lembaganya sendiri nggak ditetapkan oleh Allah. Terus bilang lagi Allah yang menetapkan kamu jadi pendeta, jadi pastor, jadi apa? Ini kan sekali lagi mencatut nama Allah. Nah, apakah yang menjadi concern kita bahwa memang betul-betul hanya Allah yang pribadi dengan kita saja? Tidak ada orang-orang lain yang mungkin banyak juga yang masih dipahami, oh dia hamba Allah. Jadi kalau tanya Allah itu atau tanya Tuhan itu nggak lama jawabnya, tanya aja dia. Kira-kira bisa nggak begitu? Sekali lagi itu kan pemahaman agamawi. Agamawi itu kan memang memunculkan manusia itu something di hadapan Allah. Punya posisi, punya kedudukan, dan agamawi memang memaintain hal itu. Makanya ada level teratasnya siapa, tergantung golongannya. Jadi seperti misalnya contohnya kalau di dalam gereja, ini sorry itu saya bagi masih bergereja ya. Di gereja itu ada yang menempatkan pendeta itu yang di atas. Tapi ada pula yang menempatkan penatua yang di atas, atau sama-sama sejajar penatua dengan pendeta. Itu kan tergantung organisasi. Jadi itu bukan dari Tuhan juga kan. Nah, kedudukan seperti ini kan membuat seseorang itu merasa something. Padahal kalau dari perkataan tadi itu kan berbicara hamba. Hamba itu kan nothing. Hamba itu kalau dikatakan bahasa aslinya kan bisa kita ambil kata doulos. Dia sebagai budak malah sebenarnya. Dia tidak punya arti apa. Dia tidak bisa menentukan. Yang menentukan kan rajanya. Dan itu bagus sekali kalau kita ambil ayat tadi itu bahwa hamba-hambanya benar-benar mengerjakan apa yang rajanya suruh. Kan aneh kalau raja suruh begini, bawa itu orang-orang yang baik dan yang jahat. Kalau hambanya berpikir, yang jahat masa gue bawa? Kan begitu. Itu dia. Iya. Itu dia. Ya, tapi di dalam hal ini hamba tidak punya hak dalam hal ini. Ini seharusnya berpikiran seperti itu. Sama seperti para rasul-rasul. Ya, rasul-rasul tuh tidak punya pemikiran kayak begini nih, kayak jago-jagoan dan si penginjil-penginjil zaman sekarang tuh jagonya begini kan. Wah, saya
Saya ini seperti punya beban hanya untuk orang-orang Ismail. Iya, iya. Itu rasul-rasul nggak pernah mikirin loh. Apakah dia untuk orang Ismail atau bukan orang Ismail? Nggak ada pikiran seperti itu pada para rasul-rasul. Tapi kan dalam rangka membela mereka, lalu mereka bilang kan Paulus kan bukan untuk orang Yahudi dan sebagainya. Loh, yang menentukan Paulus untuk bukan orang Yahudi itu kan bukan Paulus yang menentukan. Iya. Itu kan Allah. Lalu selalu kamu siapa yang menentukan kamu kok hanya untuk Ismail? Iya. Siapa yang menentukan kamu untuk orang Kedar begitu? Iya, iya. Makanya saya bilang bahasa-bahasa begitu itu cuma bahasa kesombongan aja. Iya. Kesombongan itu Jelas. serigala berbulu domba dan seakan-akan domba yang sedang ngomong padahal dalamnya serigala. Mereka sebenarnya adalah hamba-hamba organisasi. Iya. Bukan Jelas. hamba Tuhan gitu.